Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan keadilan yang merata. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Garudan. Film ini dibintangi aktor Mollywood Suresh Gopi dan disutradarai oleh Arun Varma. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Harish adalah polisi senior, Nisan adalah seorang profesor yang dihormati, AIP adalah pengacara. Suatu malam di sebuah kampus, Fakultas Kesenian sedang mengadakan lomba teater. Seorang mahasiswi bernama Teresa sedang berakting di panggung teater. Akting Teresa memukau banyak orang. Setelah itu, Teresa kembali pulang. Karena hujan deras, Teresa pulang berjalan kaki menggunakan payung. Tiba-tiba, di tengah jalan, Teresa diculik. Di sisi lain, seorang kuli bangunan yang hobi mabuk bernama Salam sedang berkumpul di mes bersama kuli bangunan lainnya. Salam dan teman-temannya minum-minum hingga mabuk. Salam merasa ia belum mematikan listrik di tempat kerja. Salam kemudian diantar kembali ke tempat kerja untuk mengecek. Setibanya di bangunan kosong tempat mereka bekerja, Salam turun dari mobil dan memeriksa. Ternyata listriknya sudah Salam matikan. Salam dan teman-temannya lalu kembali ke mobil. Tiba-tiba Salam mendengar suara perempuan. Salam melihat seorang pria sedang memperkaos seorang gadis. Salam hanya bisa melihat sepintas wajah pelaku karena kondisi yang gelap. Pelaku pemerkaos kemudian kabur melarikan diri. Salam dan teman-temannya membawa Teresa ke rumah sakit. Berita pemerkosaan Teresa menyebar dengan cepat. Terlihat seorang profesor di Fakultas Hukum bernama Nisan sedang mengobrol bersama dosen lainnya. Satpam kampus berlari dan memberitahu Nisan mengenai Teresa. Mendengar hal itu, Nisan dan para dosen lainnya langsung pergi ke rumah sakit. Awak media berkumpul di halaman rumah sakit untuk mencari informasi. Seorang polisi senior bernama Haris mengambil alih kasus Teresa. Haris mendatangi rumah sakit dan mencari informasi. Dokter mengatakan kepada Haris, Teresa telah diperkaos dengan membabi buta. Kondisi Teresa sangat kritis. Ayah Teresa bernama Philip mendatangi rumah sakit. Philip menangis mengetahui putrinya diperkaos. Nisan menenangkan Philip dan menyuruh Philip duduk di kursi. Haris kemudian menginterogasi Salam. Salam mengatakan, meskipun ia hanya melihat sepintas wajah pelaku, Salam bisa mengidentifikasi wajah pelaku. Rambut pelaku terurai ke depan tidak beraturan menutupi satu matanya. Yang kan besar. Haris kemudian pergi ke TKP. Setelah itu Haris kembali pulang. Pagi hari, tim forensik menunjukkan rantai anjing yang digunakan pelaku untuk mencekik Teresa. Tim forensik juga menemukan susu kental manis pelaku di TKP. Namun tim forensik tidak menemukan sidik jari pelaku. Haris kemudian menginterogasi beberapa orang dari pihak kampus. Haris yakin pelakunya kenal baik dengan Teresa. Haris melaporkan hasil investigasinya kepada Kapolres. Di sisi lain, Salam membantu pelukis menggambar sketsa wajah pelaku. Setelah gambar selesai, kepolisian menyebarkan gambar sketsa wajah pelaku di koran. Beberapa hari kemudian, Teresa masih koma di rumah sakit. Dokter mengatakan Teresa harus dibantu peralatan medis karena kondisi Teresa tidak kunjung membaik. Philip mendesak Haris agar segera menemukan pelakunya. Tujuh bulan sudah kasus ini berjalan. Haris belum juga menemukan pelakunya. Para mahasiswa terus berdemo menuntut kepolisian agar segera menemukan pelakunya. Haris terus memikirkan kasus ini. Haris menggunakan cara lain untuk menemukan pelaku. Haris mencari pelaku melalui sampel DNA Ancestry. Haris memerintahkan anak buahnya untuk mencocokkan SKM pelaku yang ditemukan di TKP dengan sampel DNA Ancestry yang ada di bank data. Setelah dicari, hasilnya cocok dengan DNA Nisan. Malam hari, Haris dan Salam memantau dari kejauhan di dalam mobil. Terlihat Nisan dan istrinya bernama Harita sedang berjalan menuju mobil mereka. Dua orang suruhan Haris mengambil kacamata Nisan dan memukul perut Nisan. Seketika itu, Nisan merasa kesakitan dan rambut Nisan terurai ke depan.
Salam kaget melihat wajah Nisan yang seperti itu. Salam mengatakan Nisanlah yang memperkaos Teresa. Ayo lihat dia. Pagi hari, Haris menginterogasi teman-teman Nisan yang juga merupakan dosen. Teman-teman Nisan mengatakan malam itu Nisan pergi sejenak untuk membeli minuman. Haris yakin Nisan memanfaatkan waktu itu untuk memperkaos Teresa. Insting Haris tidak pernah salah. Di saat yang bersamaan, anak buah Haris menyuruh asisten rumah tangga Nisan mengambil sisir dan sikat gigi Nisan. ART Nisan kemudian memberikan sisir dan sikat gigi Nisan kepada polisi. Polisi langsung memeriksa sikat gigi dan rambut Nisan di laboratorium. Setelah diperiksa, DNA Nisan cocok dengan DNA SKM yang ditemukan di TKP. Kepolisian langsung menangkap Nisan. Haris menginterogasi Nisan di kantor polisi. Namun Nisan tetap ngotot ia tidak bersalah. Nisan kemudian ditahan untuk sementara waktu. Haris dan Salam kemudian menemui seorang pengacara bernama AIP. Haris dan AIP mempersiapkan Salam untuk bersaksi di pengadilan. Besok pagi, persidangan dimulai. Salam maju ke depan dan mengatakan, malam itu Salam melihat dengan jelas wajah pelaku. Dan wajah pelaku yang Salam lihat adalah wajah Nisan. Kepala laboratorium bernama Raffi maju ke depan dan mengatakan, sampel DNA pelaku cocok dengan sampel DNA Nisan. Nisan berteriak ia tidak bersalah. Persidangan pun ditunda. Nisan mengatakan kepada pengacaranya, semua bukti yang ada sudah dimanipulasi oleh Haris. Beberapa hari kemudian, persidangan dilanjutkan kembali. Pengacara pembela Nisan dan AIP terus beradu argumen. Berdasarkan bukti sampel DNA dan bukti-bukti lainnya, hakim memutuskan Nisan bersalah. Nisan menangis di depan hakim. Nisan lalu berjalan keluar. Nisan mengatakan kepada Haris, Pak Haris, Anda telah berbuat kesalahan. You did a mistake, son. Harita kecewa berat kepada Nisan. Nisan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, seorang mafia kaya bernama Sunil menjadi penguasa. Sunil memerintahkan para anak buahnya untuk memukuli Nisan. Nisan selalu dipukuli oleh anak buah Sunil. Namun Nisan tidak pernah membalas. Petugas sipir penjara menghampiri Sunil dan menyuruh Sunil untuk tidak mengganggu Nisan. Sunil pun menghentikan pemukulan itu. Sunil juga kasihan kepada Nisan. Melihat sikap Nisan yang tidak membalas, Sunil yakin Nisan tidak bersalah. Sunil kemudian mengajak Nisan untuk berteman baik. Selama di penjara, Nisan terus memperdalam ilmu hukum. 7 tahun kemudian, Nisan dan Sunil dibebaskan dari penjara. Sementara Teresa masih koma di rumah sakit. Philip terus menemani putrinya di rumah sakit. Pagi hari, Haris sedang bersantai di pinggir pantai. Haris menikmati hari-hari terakhirnya sebagai polisi karena sebentar lagi Haris akan pensiun. Tiba-tiba, segerombolan preman anak buah bupati mendatangi Haris. Mereka mengancam akan membunuh Haris jika Haris mengungkap bukti korupsi bupati di pengadilan. Haris cuek saja menanggapi ancaman itu. Haris lalu kembali pulang. Di rumah, Haris membicarakan masa depan putranya dengan sang istri tercinta. Putra Haris yang sebentar lagi akan lulus SMA berniat ingin kuliah di luar negeri. Haris akan menggunakan uang pensiunnya untuk membiayai kuliah putranya di luar negeri. Setelah bebas dari penjara, Nisan menemui temannya. Warga sekitar melihat Nisan dengan pandangan yang negatif. Teman Nisan kasihan kepada Nisan. Nisan kemudian menemui Harita dan putrinya. Harita tidak mau menemui Nisan. Harita juga melarang putrinya untuk menemui Nisan. Nisan sedih menghadapi kenyataan itu. Nisan kemudian tinggal di penginapan untuk sementara waktu. Pagi hari, Nisan menjenguk Teresa di rumah sakit. Nisan memberi bunga kepada Teresa. Di depan Teresa yang masih koma, Nisan bertekad akan mengungkap siapa pelaku pemerkaos Teresa yang sebenarnya. Nisan kemudian kembali pulang.
Philip menelpon dan memberitahu Haris kalau Nissan baru saja menjenguk Teresa. Haris kaget mendengar hal itu. Di sisi lain, Haris dan AIP menghadiri persidangan pertama kasus korupsi bupati. Di persidangan, Haris membeberkan bukti rekaman telepon yang menyatakan bupati menerima suap. Persidangan kemudian ditunda. Haris dan AIP lalu kembali pulang. Malam hari, Haris dan istrinya mendaftarkan putra mereka ke agen pendidikan yang biasa mengirim para siswa India ke luar negeri. Setelah itu, Haris dan keluarganya kembali pulang. Ketika akan masuk ke dalam mobil, Haris melihat Nissan sedang berjalan kaki. Haris berjalan menghampiri Nissan. Nissan mengatakan, "Aku akan membuktikan kepadamu jika aku tidak salah." Beberapa hari kemudian, kepolisian memberikan penghargaan dan penghormatan terakhir kepada Haris sebagai polisi. Haris mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepolisian. Haris menangis haru. Istri dan putra Haris bangga kepada Haris. Haris kemudian berjalan dengan gagah meninggalkan kantor polisi. Karena bukti dan semua berkas sudah dilengkapi, Nissan mendatangi gedung pengadilan dan mengajukan pembukaan kembali kasus pemerkosaan Teresa. AIP kaget mengetahui hal itu. AIP kemudian menelpon dan memanggil Haris. AIP memberitahu Haris bahwa Nissan mengajukan pembukaan kembali kasus pemerkosaan Teresa. Haris kaget mendengar hal itu. Haris dan AIP mempersiapkan kembali berkas-berkas kasus Teresa. Beberapa hari kemudian, berita dibukanya kembali kasus pemerkosaan Teresa viral di media televisi. Philip dan semua orang bingung mengetahui hal itu. Di sisi lain, Nissan mencuri-curi kesempatan untuk menemui Harita dan putrinya. Namun Harita terus menghindar. AIP dan Haris pergi ke rumah Salam untuk mencari Salam. Namun Salam tidak berada di rumah. Istri Salam mengatakan selama beberapa tahun terakhir Salam sering mabuk-mabukan. Padahal Salam tidak mempunyai uang. AIP dan Haris lalu kembali pulang. Beberapa hari kemudian persidangan dimulai. Nissan mengatakan kepada hakim ia akan menjadi pengacara pembela atas dirinya sendiri. Hakim mengizinkan hal itu. Saksi pertama yang dihadirkan adalah Salam. Salam maju dan berdiri di depan. Nissan mengatakan, "Yang mulia, Salam adalah pecandu alkohol. Salam bolak-balik keluar dari rehabilitasi selama 6 kali. Ketika malam ia melihat pemerkosaan Teresa, Salam juga dalam keadaan mabuk. Karena itu, kesaksian Salam tidak bisa dibenarkan." Teman-teman Salam juga membenarkan bahwa malam itu Salam dalam keadaan mabuk. Salam tertunduk lesu dan malu. AIP dan Haris tidak bisa berkata-kata. Persidangan kemudian ditunda. Agen pendidikan mendesak putra Haris agar segera melunasi biayanya di bulan ini. Jika tidak, putra Haris tidak bisa kuliah di luar negeri. Malam hari, AIP dan Haris terus membicarakan kasus Teresa. Mereka berdua bingung harus bagaimana. Beberapa hari kemudian, persidangan dilanjutkan kembali. Kali ini, saksi yang dihadirkan adalah Raffi. Raffi maju dan berdiri di depan. Nissan mengatakan, "Yang mulia, laboratorium yang dikepalai oleh Raffi terbukti sering melakukan kesalahan. Sekarang, laboratorium itu ditutup oleh pemerintah setempat karena banyak keluhan dari masyarakat bahwa laboratorium itu sering melakukan kesalahan. Karena itu, validitas hasil sampel DNA saya sangat diragukan." Raffi tertunduk lesu dan malu. AIP tidak bisa membalas argumen Nissan. Nissan kemudian mengutarakan permintaannya kepada hakim. "Yang mulia, setelah aku dipenjara, aku kehilangan keluargaku dan juga pekerjaanku. Aku tidak bisa lagi menjadi dosen." I lost my job. I lost my family. I lost my reputation. Karena itu, mulai sekarang izinkan aku memulai karirku sebagai pengacara. Hakim mengabulkan permintaan Nissan. Persidangan kemudian ditunda. Beberapa hari kemudian, Nissan mendapatkan lisensi untuk menjadi pengacara.
Persidangan dilanjutkan kembali. Nissan menggunakan jubah pengacara masuk ke ruang sidang. Nissan memanggil beberapa saksi ke depan. Di antaranya ada wanita bernama Smita dan beberapa saksi lainnya. Smita dan beberapa saksi lainnya mengatakan mereka berjuang untuk memenangkan pengakuan anak kandung mereka dengan melakukan tes DNA di laboratorium Raffi. Dan ternyata hasil tes DNA di laboratorium Raffi salah. Smita dan beberapa saksi lainnya kemudian melakukan tes DNA di luar provinsi. Dan hasil tes DNA-nya ternyata benar. Lagi-lagi AIP tidak bisa membalas argumen Nissan. Saksi berikutnya yang dipanggil bernama Murugan. Murugan adalah seorang napi yang dihukum karena membunuh preman 2 tahun yang lalu. Murugan mengatakan, "Yang mulia, sekarang aku sedang bertaubat. Aku terus memperdalam agamaku. Karena itu, aku ingin mengakui semua kejahatan yang pernah aku lakukan. Yang mulia, akulah yang memperkaos Teresa." Semua orang kaget mendengar pernyataan Murugan. AIP maju dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Murugan. Setelah itu, AIP duduk kembali. Nissan maju ke depan dan mengajukan tuntutannya kepada hakim. Nissan mengatakan, "Yang mulia, aku sudah menjalani hukumanku selama 7 tahun. Aku tidak bisa menarik hal itu kembali. Karena aku dipecat menjadi dosen, aku tidak bisa mendapatkan uang pensiunku. Yang mulia, berdasarkan undang-undang yang berlaku di India, jika seorang polisi salah memenjarakan orang, maka orang itu berhak atas biaya kompensasi dari polisi tersebut. Yang mulia, karena aku terbukti tidak bersalah, aku menuntut 50% biaya pensiun milik Haris menjadi milikku." Haris kaget mendengar tuntutan Nissan. Karena tidak ada bukti kuat keterlibatan Nissan dalam kasus Teresa, hakim menyatakan Nissan tidak bersalah. Nissan juga berhak menerima 50% biaya pensiun Haris. AIP dan Haris kalah dalam persidangan itu. Nissan berjalan keluar sidang dengan perasaan bangga. Harita dan putrinya kembali ke pelukan Nissan. Nissan kemudian menghampiri Haris dan mengatakan, "Pak Haris, aku sudah memberitahumu ketika kau menangkapku. Kau melakukan kesalahan." Para wartawan berkumpul di depan rumah Haris. Awak media terus menyudutkan Haris. Mereka meminta pertanggungjawaban Haris karena salah dalam menangkap pelaku pemerkaos Teresa. Bupati melakukan konferensi pers dan mengatakan Haris adalah polisi pembohong yang suka memanipulasi barang bukti. Setelah konferensi pers itu, media semakin memojokkan Haris. Haris dan anjing kesayangannya berdiam diri di dalam kamar. Putra Haris mendatangi Haris di kamarnya dan menenangkan Haris. Di sisi lain, awak media terus memuji Nissan dan menganggap Nissan sebagai pahlawan. Sekarang, Nissan dan Harita tinggal di satu rumah bersama putri mereka. Harita meminta maaf kepada Nissan karena tidak mempercayai Nissan. Harita memeluk Nissan sembari menangis. Malam hari, Haris dan AIP bertemu dan membicarakan kasus Teresa. Tiba-tiba, rumah Haris diserang oleh beberapa preman. Haris marah melihat hal itu. Haris tahu itu pasti ulah anak buah bupati. Pagi hari, Haris mengantar istri dan putranya ke luar kota. Haris memerintahkan istri dan putranya untuk tinggal di rumah ibundanya dahulu sampai keadaan aman kembali. Di lampu merah, Haris diserang oleh para anak buah bupati. Mereka semua terlibat baku hantam. Warga sekitar merekam perkelahian itu. Video perkelahian itu viral di sosial media. Netizen terus memojokkan Haris dengan sebutan polisi pembohong. Haris tidak tinggal diam. Haris akan membuktikan dirinya bukan polisi pembohong. Haris memerintahkan 2 polisi muda untuk memata-matai Nissan. Haris kemudian menemui Kapolres baru dan mengutarakan rencananya. Kapolres baru mendukung ide Haris. Di sisi lain, Nissan meresmikan kantor barunya. Nissan akan meniti karirnya sebagai pengacara. Philip ikut bahagia melihat hal itu. Malam hari, AIP menemui Haris di sebuah bar. AIP menasihati Haris agar mengakui bahwa ia melakukan kesalahan dalam kasus Teresa. Kesalahan itu adalah hal wajar karena Haris juga manusia biasa. AIP menasihati Haris agar fokus pada kasus korupsi bupati. Haris menolak nasihat AIP.
Haris tetap ngotot ia tidak melakukan kesalahan. Semua investigasi yang ia lakukan ketika menangani kasus Teresa sudah sesuai SOP. Haris akan membuktikan dirinya tidak melakukan kesalahan. Haris pergi meninggalkan AIP. Haris yang sedang mabuk berat menyetir mobil dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Haris kaget melihat rumahnya hancur berantakan. Anjing kesayangannya mati digantung di pohon. Haris marah besar dan masuk ke dalam mobil. Haris pergi ke rumah Nisan dan memarahi Nisan. Haris menuduh Nisanlah yang membunuh anjingnya dan merusak rumahnya. Nisan bingung mengapa Haris menuduh dirinya. Padahal dari tadi Nisan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Salah satu teman Nisan merekam video amarah Haris. Teman-teman Nisan yang lain mengusir Haris dari rumah Nisan. Haris kemudian pergi ke pinggir pantai. Di dalam mobil, Haris terus merenung dan berpikir. Istri Haris menelpon Haris dan mengatakan sosial media ramai dengan video amarah Haris kepada Nisan. Istri Haris menasihati Haris agar mengakui ia telah melakukan kesalahan. Haris kesal dan menutup teleponnya. Haris kemudian beristirahat tidur di dalam mobil. Pagi hari, Philip lari pagi di pinggir pantai. Philip membangunkan Haris dan mengajaknya mengobrol. Philip mengatakan, "Haris, kita semua adalah manusia biasa. Kita semua pasti melakukan kesalahan. Karena itu, sebaiknya kau mengakui telah melakukan kesalahan. Kau juga harus merelakan uang pensiunmu diberikan kepada Nisan. Dengan begitu, kau bisa hidup tenang." Haris merenung sejenak dan berpikir. Haris mulai mencari informasi. Haris membuntuti Nisan dari belakang. Terlihat Nisan menjadi dosen tamu di salah satu universitas. Nisan mengajarkan ilmu hukum kepada para mahasiswa. Seorang mahasiswi cerdas bernama Nima kagum dengan kesabaran Nisan dalam menjalani hukuman di penjara. Nisan kemudian kembali pulang. Nima menghampiri kantor Nisan dan mengajukan diri untuk magang di kantor Nisan. Nisan dengan senang hati menerima Nima. Haris menemui petugas sipir penjara. Haris bertanya kepada petugas sipir penjara mengenai Nisan. Petugas sipir penjara mengatakan, ketika di penjara, Nisan selalu dipukuli oleh anak buah Sunil. Namun pada akhirnya Sunil berteman baik dengan Nisan. Setelah itu, Haris mendatangi kantor Sunil. Terlihat Sunil kembali beraktivitas menjadi pengusaha. Sunil terus memperluas bisnisnya. Sunil mempunyai beberapa perusahaan di luar negeri. Haris kemudian pulang ke rumah dan melakukan analisa. Besok pagi, Haris menemui Murugan di penjara. Haris bertanya kepada Murugan mengapa Murugan berbohong di pengadilan. Murugan menjawab, ia tidak berbohong. Haris marah dan mendorong Murugan. Petugas sipir penjara lalu mengusir Haris. Beberapa hari kemudian, Nisan diwawancarai oleh penyiar radio bernama Nitu. Nitu kagum dengan kebijaksanaan Nisan. Haris lalu mendatangi rumah Murugan. Haris melihat rumah Murugan besar dan mewah. Haris bertanya kepada tetangga Murugan, apa pekerjaan Murugan hingga mampu membeli rumah besar dan mewah. Tetangga Murugan mengatakan, Pak Haris, ketika di dalam penjara, istri Murugan menang lotre dalam jumlah yang besar. Istri Murugan kemudian membeli rumah mewah. Haris merasa ada yang tidak beres. Haris pulang ke rumah dan melakukan analisa. Sembari mabuk, Haris terus memikirkan Nisan. Subuh hari, Haris menemui teman Nisan bernama Jijo yang tidak lain adalah suami Smita. Haris mendapatkan informasi dari tetangga Jijo bahwa Jijo dan Smita tidak pernah bertengkar. Kehidupan mereka berdua baik-baik saja. Haris bertanya kepada Jijo yang membuat Jijo tersinggung. Mereka berdua terlibat baku hantam. Kepolisian datang dan melerai perkelahian itu. Haris kemudian dibawa ke kantor polisi. AIP datang kantor polisi dan membebaskan Haris. AIP marah kepada Haris dan menasihati Haris agar melupakan Nisan. AIP menasihati Haris agar fokus pada kasus korupsi bupati. Haris tetap ngotot Nisan adalah pelakunya. Di sisi lain, Nisan diundang di acara televisi. Nisan dipuji karena kebijaksanaan dan kesabarannya. Haris menemui Salam dan istri Salam. Salam menceritakan semuanya kepada Haris. Haris baru tahu mengenai semua itu.
Sekarang Haris sadar mengapa Salam sampai keluar masuk rehabilitasi hingga 6 kali. Haris kembali pulang dan melakukan analisa. Istri Haris menelpon Haris namun tidak diangkat. Haris tidak mau mengangkat telepon karena ia sedang fokus melakukan analisa. Istri Haris khawatir kepada Haris. Istri Haris kemudian menelpon AIP dan menyuruh AIP untuk memeriksa Haris. AIP langsung pergi ke rumah Haris. AIP melihat Haris sedang mabuk berat dan melakukan analisa. Haris mengatakan kepada AIP, dalam waktu dekat Nisan akan memperkaos Nima. AIP menganggap Haris sedang berhalusinasi. AIP marah dan memperingatkan Haris dengan keras. AIP menyuruh Haris untuk melupakan Nisan. AIP menyuruh Haris agar fokus pada kasus korupsi bupati. AIP pergi meninggalkan Haris. Haris tidak gentar dan terus mencari informasi. Haris mendapatkan informasi mengenai masa lalu Nisan. Demi menyelamatkan Nima, Haris membuntuti Nima dari belakang. Terlihat Nima menghabiskan waktu di kampus dan di kantor Nisan. Selama berhari-hari, Haris terus membuntuti Nima. Suatu malam, Haris melihat Nima berjalan sendirian. Ketika sebuah truk melintas, Nima tiba-tiba menghilang. Haris berusaha mencari Nima. Ternyata Nima pingsan di WC umum. Haris mencoba membangunkan Nima. Ketika Nima terbangun, Nima kaget melihat Haris. Nima mengira Haris telah berbuat tidak sopan kepada dirinya. Nima kemudian berlari dan memanggil polisi. Polisi langsung menangkap Haris dan membawa Haris ke kantor polisi. Di kantor polisi, Nima mengaku ia telah dibuntuti Haris selama beberapa hari terakhir. Kapolres marah besar kepada Haris karena bikin malu kepolisian. AIP menghampiri Haris dan marah kepada Haris. AIP tidak mau menjadi pengacara Haris lagi. AIP pergi meninggalkan Haris. Bupati melakukan konferensi pers dan mengatakan ia yakin akan menang di pengadilan melawan Haris. Mendengar Haris ditinggal AIP, Nisan pergi menghampiri Haris. Mereka berdua duduk dan mengobrol. Nisan mengatakan ia akan membantu Haris meskipun Haris pernah memenjarakan dirinya. Nisan bersedia menjadi pengacara Haris dalam kasus korupsi bupati. Nisan kemudian kembali pulang. Ketika Nisan berjalan keluar ruangan, Haris mengatakan, "Nisan, aku sudah tahu siapa kau sebenarnya." Yeni arayan nişan. Barulah di sini diceritakan fakta siapa Nisan sebenarnya. Ketika di penjara, Nisan mendengar obrolan Sunil dengan rekan bisnisnya mengenai cuci uang. Sunil kebingungan menyimpan uang gelapnya. Karena Nisan pernah belajar ilmu pajak, Nisan tahu cara menggelapkan uang. Nisan mengajak Sunil mengobrol berdua. Nisan memberitahu Sunil cara menggelapkan uang dengan membuat perusahaan di luar negeri. Sejak itu, Sunil dan Nisan berteman baik. Sunil merasa hutang budi kepada Nisan. Sunil akan melakukan apapun demi Nisan. Setelah keluar dari penjara, Sunil menjadi semakin kaya. Nisan bertekad akan menutup laboratorium Raffi. Nisan mulai menjalankan rencananya. Nisan berkomplot dengan Jijo dan Smita. Nisan menyuruh Jijo dan Smita untuk mendaftarkan kasus pengakuan anak mereka. Nisan menyuruh Smita untuk memeriksa SKM-nya di laboratorium Raffi. Sedangkan Jijo diperintahkan Nisan memeriksa SKM-nya di laboratorium di luar provinsi. Nisan memerintahkan pria lain untuk memeriksakan SKM-nya di laboratorium Raffi. Nisan menyuruh pria itu untuk mengaku sebagai ayah biologis dari anak Smita. Nisan juga menyuruh hal itu kepada beberapa orang yang berbeda. Karena sering terbukti salah dalam melakukan tes DNA, laboratorium Raffi ditutup oleh pemerintah setempat. Setelah itu, Nisan menyuruh seorang pemuda untuk berkenalan dan mendekati Salam. Pemuda itu kemudian mengajak Salam minum alkohol hingga mabuk. Hal itu dilakukan selama beberapa tahun, yang akhirnya membuat Salam bolak-balik masuk ke rehabilitasi. Kemudian Sunil memberi uang yang banyak kepada Nisan. Uang itu Nisan beri kepada Murugan melalui istri Murugan. Nisan memberi uang kepada istri Murugan dalam bentuk undian lotre. Nisan kemudian menyuruh Murugan untuk mengaku sebagai pemerkaos Teresa. Murugan patuh dan menurut saja.
Nisan mengatakan kepada Haris, "Haris, kau cukup pintar, tetapi aku lebih pintar darimu." Nisan mengakui bahwa malam itu Nisanlah yang memperkaos Teresa. Nisan ketagihan memperkaos wanita yang energik seperti Teresa. Dahulu ketika Nisan kuliah, Nisan menyukai salah satu mahasiswi baru yang energik. Nisan kemudian memperkaos mahasiswi baru itu. Nisan mencekik leher mahasiswi baru itu menggunakan tali pengait anjing. Nisan senang mendengar suara teriakan wanita ketika dicekik. I was in the peak of my orgasm. Nisan kemudian membunuh dan mengubur mahasiswi baru itu di halaman kampus. Beberapa tahun kemudian, tulang belulang mahasiswi itu ditemukan. Selama ini, Nisan juga membuntuti Haris. Nisan tahu Haris menjaga Dima agar tidak diperkaos Nisan. Karena itu, Nisan mengganti target yang lain. Tadi malam, Nisan menculik Nitu dan menyekap Nitu di rumah Haris. Nisan berencana akan memperkaos Nitu dan mengubur Nitu di halaman rumah Haris. Nisan sengaja menjadi pengacara Haris untuk membuat Haris kalah dan dipenjara. Beberapa tahun kemudian, kepolisian akan menemukan kuburan itu di halaman rumah Haris. Dengan begitu, kepolisian akan menuduh Haris sebagai pembunuh itu. Masyarakat akan semakin membenci Haris. Haris marah dan langsung memukul Nisan. Kepolisian datang dan melerai pertengkaran itu. Haris dimasukkan ke dalam sel tahanan. Nisan kembali pulang sembari tersenyum. Nisan pergi ke rumah Haris dan bersiap akan memperkaos Nitu. Namun ketika Nisan membuka penutup kepala Nitu, ternyata wanita itu adalah Harita. Ceder. Nitu, Haris, Kapolres, dan kepolisian berjalan masuk rumah Haris dan mengepung Nisan. Selama ini, Haris bekerja sama dengan Kapolres untuk membuntuti Nisan. Haris dan Kapolres sengaja menunggu Nisan melakukan kejahatan berikutnya dengan menculik Nitu. Dengan begitu, Nisan akan terjebak. Harita menampar Nisan dengan keras. Besok pagi, Teresa meninggal dunia. Nisan kemudian disidang di pengadilan. Hakim memutuskan Nisan bersalah dan dihukum mati. AIP sedikit kesal kepada Haris karena Haris tidak memberitahunya mengenai rencananya dengan Kapolres. Haris menghampiri Nisan dan mengatakan, "Nisan, instingku tidak pernah salah. Ketika melihat matamu di pengadilan, aku tahu kau adalah seorang psikopat." Nisan membalas Haris dengan senyuman. Malam hari, Haris menghentikan mobil bupati di tengah jalan. Karena bupati dan anak buahnya sudah membunuh anjing peliharaan Haris, Haris menghajar bupati habis-habisan. Habis. Apa pesan dari film ini? Jangan mudah percaya apa yang ada di sosial media. Bisa jadi apa yang kita yakini baik ternyata tidak baik. Siapa yang kita anggap pahlawan ternyata seorang penjahat. Begitupun sebaliknya. Karena itu jangan mudah percaya apa yang ada di sosial media. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.